Berita Dunia Hari Ini. Kami awali dengan Amerika Serikat yang kembali mendesak Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan menyuruhkan Israel melakukan operasi militer secara lebih terfokus. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan berkunjung ke Israel untuk membahas upaya pembebasan sandera dan krisis kemanusiaan di Gaza. Hari Minggu, Sullivan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Amerika diperkirakan mendesak Israel mencari militan Hamas dengan cara yang lebih ditargetkan dan menghindari serangan berskala penuh di Rafah menurut Gedung Putih sebelum pertemuan. Tapi menurut pejabat Israel, Perdana Menteri Netanyahu akan mencoba mencapai kesepakatan dengan Sullivan mengenai perlunya melakukan tekanan di Rafah. Sementara dalam pidato di Atlanta, Presiden Joe Biden menggarisbawahi krisis kemanusiaan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera. Sebelumnya, Biden telah mengancam akan menyetop pengiriman sejumlah jenis senjata bila Israel melancarkan serangan darat besar-besaran di Rafah. Amerika Serikat telah membangun dermaga sementara di pantai Gaza yang bila beroperasi penuh diharapkan bisa menangani 150 truk bantuan setiap hari. Di Tel Aviv, warga melakukan protes mendesak pemerintah mencapai kesepakatan pembebasan sandera di tengah laporan militer Israel mengenai 4 sandera yang ditemukan tewas di Gaza. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU yang mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden melanjutkan pengiriman senjata ke Israel. Sebelumnya, Biden telah menangguhkan pengiriman bom untuk mendesak Israel mengubah strategi operasinya di Gaza. Israel semakin intens menembaki wilayah utara Gaza. Pekan lalu di saat perdebatan tentang bantuan AS untuk Israel makin memanas di Kongres AS, DPR AS meloloskan RUU yang mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Israel setelah penangguhan selama sepekan. Ketua DPR AS menyebut penangguhan ini sebagai pertanda pemerintahan Biden menarik dukungannya untuk Israel. His actions are doing exactly the opposite. This is a catastrophic decision with global implications. It is obviously being done as a political calculation. Gedung Putih mengesahkan transfer senjata senilai $1 miliar pekan lalu dan menegaskan penundaan pengiriman senjata tidak mengubah aliansi AS dengan Israel. The president believed obviously the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. Pemerintahan AS kerap berupaya untuk menyeimbangkan dukungan terhadap demokrasi Israel dan pertanggungjawaban atas tindakannya. Menurut pemerhati sejarah AS. It's not as though the U.S. has never put any strings on the kinds of support we have given to Israel through the 50s, 60s, 70s, 80s, and up till now. So presidents like Eisenhower and Ford and Reagan, Republicans particularly, have had to go back to Israel to say, we're not pleased with what we see you're doing in the Middle East. Meski lolos DPR yang dikendalikan Partai Republik, kecil kemungkinan RUU ini akan disetujui Senat yang mayoritas anggotanya dari Partai Demokrat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Taman Nasional Rock Creek Park yang menjadi ruang hijau bagi warga di ibu kota Amerika Serikat. Namun belakangan ini populasi berlebihan rusa liar mengancam kesehatan pepohonan di taman ini, sehingga mengundang beragam solusi termasuk perburuan terbatas. Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dampaknya terlihat di Rock Creek Park, taman nasional di pusat ibu kota AS ini. If this forest were perfectly healthy, we wouldn't be able to see this far. There would be a lot more green in the way. But right now we can see very clearly for quite a way. Tadinya rusa liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan. Tapi kini yang terjadi justru overpopulasi. Terima kasih telah menyaksikan Berita Dunia Hari Ini. Dukung terus channel ini agar dapat memberikan berita-berita terbaik.